pelajaran dari Raja Asa, keberanian untuk mengubah arah. Saudaraku, ketika menghadapi tantangan besar dalam hidup, kita sering kali merasa cemas dan takut untuk mengambil tindakan yang benar, meskipun kita tahu itu adalah tindakan yang terbaik. Kadang-kadang perubahan besar dalam hidup ini memang membutuhkan keberanian untuk bertindak. Saudaraku, setelah Raja Rehabeam dan Abiam, kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Asa, anaknya Abiam. Hari ini kita akan belajar dari Raja Asa yang meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, ia memilih untuk mengambil langkah yang berani untuk memulihkan keadaan bangsanya. Saudaraku, Asa adalah raja yang berbeda dengan ayahnya Abiam yang kita pelajari kemarin. Abiam itu tidak sepenuhnya taat kepada Tuhan, sedangkan Asa ini dicatat sebagai seorang raja yang setia kepada Tuhan. Sejak awal pemerintahannya, Asa memang menyingkirkan berhala-berhala dan dia membangun kembali penyembahan yang benar di Bait Suci. Dia memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran di Yehuda dan mengarahkan rakyatnya untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan Asa membuang segala berhala-berhala dan membersihkan tanah Yehuda dari penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11 dicatat bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak moyangnya atau bapak leluhurnya. Saudaraku, Asa tidak mengikuti jejak kebiasaan yang buruk yang ada yang diwariskan oleh ayahnya Abiam. Meskipun Asa datang dari latar belakang keluarga yang penuh dengan penyembahan berhala, ia memilih untuk mengubah arah dengan membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala. Asa memulai pemulihan, dan pemulihan selalu dimulai dengan keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Saya ulangi, pemulihan selalu dimulai dengan keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi perhatikan ini saudaraku, bahwa pemulihan tidak pernah dimulai dengan alasan, tetapi dengan sebuah keputusan. Saat kita memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, maka langit-langit kehidupan kita akan mulai terbuka. Kita akan melihat Tuhan bersama dengan kita. Raja Asa tidak hanya berani melakukan reformasi dengan menyingkirkan berhala-berhala itu, tapi ia juga berani melakukan tindakan yang keras, yang bahkan sangat berani. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 16 dicatat bahwa Asa bahkan menyingkirkan dan memecat Maakah. Dia singkirkan, dia pecat Maakah. Siapa Maakah itu? Maakah adalah neneknya sendiri sebagai ibu suri. Kan dalam sebuah kerajaan biasa ada ibu suri kan? Nah, neneknya itu ibu suri saat itu. Dia pecat neneknya sebagai ibu suri, saudaraku. Saudara yang sering nonton film kerajaan tahu ya, bagaimana ada raja, ratu, lalu ada ibu suri ya, biasanya orang tua. Dan neneknya ini dia pecat sebagai ibu suri, saudaraku. Jadi dibilang durhaka tidak, karena dia lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa neneknya ini dia pecat sebagai ibu suri? Karena neneknya ini mendukung penyembahan berhala. Bahkan neneknya itu membuat patung Asyera yang keji, dicatat oleh 2 Tawarik 15 ayat 16 itu, saudaraku. Nah, meskipun itu adalah keputusan yang penuh resiko secara politik, karena mungkin saja ibu suri punya pengikut-pengikut yang setia kepadanya, Asa lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Dia singkirkan berhala dan tidak tanggung-tanggung, bahkan neneknya sendiri yang masih menyembah berhala dia pecat sebagai ibu suri, saudaraku. Menarik sekali kalau saudara baca kisahnya itu ya. Jadi Asa lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang kita perlu berani untuk memutuskan hal-hal yang mungkin sulit dan tidak populer, bahkan beresiko tinggi demi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tindakan yang benar mungkin tidak selalu mudah, saudaraku. Saya rasa Raja Asa itu menghadapi pergumulan yang sulit untuk memecat neneknya yang bernama Maakah sebagai ibu suri. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Tapi Tuhan memberikan dia keberanian dan akhirnya memberikan berkatnya kepada orang-orang yang berani menempuh jalan yang benar. Semua ini menunjukkan bahwa Asa berani mengambil keputusan untuk mengubah arah yang salah dalam hidupnya menjadi arah yang benar. Saudaraku, Raja Asa adalah raja yang mengandalkan Tuhan.
saat bangsa Ethiopia menyerang Yehuda dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai 15 dicatat terutama dalam ayat 11, Asa berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan," kata Asa. "Allah kami, Tuhan Allah kami, tolonglah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini." Pasukan Ethiopia saat itu besar jumlahnya, saudaraku. Tapi faktanya Tuhan menolong Yehuda untuk mengalahkan Ethiopia ini. Lalu Asa melanjutkan, "Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Nah saudaraku, jadi Raja Asa bukan hanya berani mengambil keputusan yang berani sesuai dengan kehendak Tuhan, dia berani lakukan, dia juga menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Alkitab mencatat itu. Nah memang saudara, ada saat-saat di mana Raja Asa lebih mengandalkan aliansi politiknya, mengandalkan orang lain atau bangsa lain untuk melawan musuhnya, dalam hal ini Israel Utara. Dalam hal ini dicatat dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-1 sampai 14, Raja Asa lebih mengandalkan Aram untuk menghadapi Baesa, Raja Israel Utara. Di ayat 7 sampai 10 dalam 2 Tawarik 16 itu, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Jadi waktu Raja Asa ini bersekongkol dengan Raja Aram, ya, Raja Asa, Raja Aram bersekongkol untuk mengalahkan Baesa, Raja Israel Utara. Kemudian datanglah seorang pelihat bernama Hanani, ya, seorang nabi bernama Hanani datang untuk menegur Raja Asa. Dia mengatakan, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia lebih besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya." Jadi lucu ya, waktu lawan Ethiopia yang besar jumlah pasukannya, Raja Asa ini mengandalkan Tuhan. Dan dia menang, saudaraku. Tapi waktu melawan Raja Israel Utara, dalam hal ini Baesa, dia bersekongkol dengan Aram. Padahal harusnya dia kalahin juga ini Aram, lalu dia kalahin juga Raja Israel Utara ini. Tapi dia takut kepada Aram dan dia bersekongkol dengan Aram. Walaupun mungkin Raja Asa punya alasan sendiri. Kalau saudara baca dalam Tawarik ada perjanjian ya, soal perjanjian di situ dengan nenek moyangnya. Tetapi itu dipandang Tuhan sebagai cara yang tidak mengandalkan Tuhan. Makanya Nabi Hanani berkata, "Bangsa Aram itu juga tidak luput dari tanganmu. Seharusnya engkau juga akan menaklukkan Raja Aram, tapi kok malah kamu bekerja sama dengan dia untuk melawan Raja Israel Utara, dalam hal ini Baesa." Lalu dikatakan dalam ayat 9 dalam 2 Tawarik 16 itu, "Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia." Jadi menarik saudara ya, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Di dalam kisah Raja Asa inilah keluar firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saudara bayangkan ya, kita nggak lihat mata Tuhan ya, tapi mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Artinya dia tahu segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pergumulan kita, dia tahu. Sebab matanya menjelajah seluruh bumi dan dia melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mari kita refleksi ke dalam diri kita, apakah kita bersungguh hati di hadapan Tuhan? Lalu Nabi Hanani melanjutkan berkata kepada Asa, "Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan." Lalu ayat 10, "Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu." Jadi si Raja Asa marah sama Hanani. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat, dan itu dipandang Tuhan sebagai kesalahan dari Raja Asa, saudaraku. Nah, meskipun Raja Asa tetap punya kelemahan, yaitu pada waktu tertentu dia mengandalkan aliansi politiknya, lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan, kita tetap bisa melihat pelajaran yang baik dari Raja Asa ini, saudaraku. Karena Raja Asa dicatat dalam Alkitab sebagai salah satu raja yang berkenan di hati Tuhan di dalam kerajaan Yehuda. Kita tetap melihat pelajaran yang baik dari Asa, yaitu Asa memiliki keberanian untuk mengubah arah yang salah. Dari bapaknya Abiam yang menyembah berhala, dia berani ubah kultur atau budaya penyembahan berhala itu menjadi budaya yang kembali menyembah Tuhan seperti nenek moyangnya
Daud. Jadi Asa berani untuk mengambil langkah untuk mengubah arah yang salah kembali ke arah yang benar. Bahkan ketika harus menghadapi resiko besar, yaitu memecat neneknya sebagai ibu suri, dia tetap melakukannya, saudaraku. Demi melakukan kehendak Tuhan, demi berbalik kepada arah yang benar. Saudara bayanginlah, kalau saudara harus pecat nenek saudara sebagai ibu suri, bayangin aja. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku, apalagi di dalam konteks kerajaan. Gitu. Ibu suri itu walaupun bukan pemegang kekuasaan langsung, tetapi dihormati dan memiliki massa juga pastinya, saudaraku, memiliki orang-orang yang bisa dia percayai. Tapi Raja Asa berani untuk melakukannya demi melakukan kehendak Tuhan, demi berbalik kepada arah yang benar. Nah, saudaraku, mari pagi hari ini kita memohon agar Tuhan memberi kita keberanian untuk mengubah arah hidup yang salah. Apa yang mungkin salah yang sudah kita lakukan selama ini? Mungkin masih ada dosa-dosa tersembunyi, mungkin masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan yang kita simpan, yang kita pendam. Itu menjadi arah yang salah. Mari kita ubah semua arah yang salah itu, dan kita memberi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita roh yang berani untuk mengubah arah hidup kita yang salah, untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan berani mengambil tindakan yang benar meskipun itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan beresiko. Saudara, ingatlah Tuhan selalu mencari hati yang sepenuh hati untuk mengikuti Dia, mencari hati yang sepenuhnya memberikan hatinya kepada Tuhan. Ketika kita sepenuh hati mengikuti Tuhan, maka kita akan melihat kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan hidup kita saat ini, saudaraku, berbagai masalah yang kita hadapi, persoalan kesehatan, persoalan finansial, keuangan, persoalan relasi, bahkan persoalan masa depan, kekhawatiran, bahkan mungkin kecanduan sesuatu. Apapun permasalahan hidup kita, saudaraku, Tuhan mau menolong kita asalkan kita menyerahkan hati, berani mengambil langkah untuk mengubah hal-hal yang salah dan berada pada jalur melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa.